Hai semuanya, saya Jocelyn Anastasia dari kelas 11A Metodis Asesli. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Enjoy! Apa itu sistem indera? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang pertama, kita ada indera peraba. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga sebagai alat indera peraba. Pada kulit terdapat beberapa organ penginderaan khusus disebut reseptor. Ada 5 macam reseptor pada kulit, yaitu reseptor yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Ini adalah bagian-bagian kulit. Ada kelenjar minyak, otot darektor pili, folikel rambut, saraf, jaringan ikat, kelenjar keringat, rambut, pori keringat, saluran kelenjar keringat, pembuluh darah, dan jaringan adiposa. Yang kedua, kita ada indera pengecap. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. Juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Ini adalah bagian-bagian lidah. Ada katup pangkal tenggorokan, amandel lidah, amandel langit-langit tenggorokan, jendela buntu, celah ujung, dan tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah ada sikum falate, papila, celah lidah, dan ujung lidah. Di dalam lidah ada beberapa jenis pengecap. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Ini adalah jenis-jenis papila. Ada papila filiformis yang berbentuk seperti benang halus, banyak terdapat pada bagian depan lidah. Ini adalah gambar papila filiformis. Terus ada papila fungiformis yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, banyak terdapat pada bagian depan lidah dan bagian tepi lidah. Ini adalah gambar dari papila fungiformis. Dan yang terakhir, ada papila circumvallata yang tersusun bulat, berbentuk seperti huruf V terbalik di belakang lidah yang berjumlah 7-9 buah. Ini adalah gambar dari papila circumvallata. Sekarang saya akan tunjukkan letak-letak papila tersebut. Yang ini adalah papila circumvallata. Yang ini adalah papila fungiformis. Dan yang ini adalah papila filiformis. Yang ketiga, kita ada indera pendengar. Telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi. Suara yang dapat didengar berfrekuensi antara 20-20.000 getaran per detik. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Cara kerja telinga adalah suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengar ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limfe akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf. Ini adalah bagian-bagian telinga. Ada daun telinga yang mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga yang meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga yang mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengar, ada martil, landasan, dan sanggurdi, yang memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Saluran Eustachius
yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. 3 saluran setengah lingkaran yang menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, kita ada indera pencium. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau dan zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus cilia olfaktori. Ini adalah bagian-bagian dari hidung. Ada tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Cara kerja hidung adalah, yang pertama, bau yang dihasilkan dari rangsangan kimia yang berupa gas. Yang kedua, gas tersebut akan merangsang sel-sel olfaktori sehingga impuls dari saraf olfaktori bergerak menuju otak. Yang ketiga, lalu impuls tersebut diartikan sebagai bau. Saraf pembau tidak akan menanggapi rangsangan aroma yang terus-menerus diterima dalam waktu yang lama. Saraf tersebut akan aktif apabila mendapat rangsangan aroma yang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita ada indera penglihatan. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Dinding bola mata terdapat 3 lapis, yaitu sklera, koroid, dan retina. Ini adalah bagian-bagian mata. Ada otot bersilia, lensa, kornea, pupil, iris, sklera, koroidea, retina, vena, arteri, dan saraf optik menuju otak. Cara kerja mata adalah, mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Yang terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan dicerna oleh otak, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Sekian penjelasan saya tentang sistem indera pada manusia. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Bye!